Oke, assalamualaikum. Semangat pagi teman-teman. Kita lanjutkan untuk bahas pertanyaan. Kemarin saya janji ini tiga orang, Kak Maidi sama Queen FC Digital dan Muhammad Khairi Rizki. Aduh, susah. Ini tidak saya hapus dari komen karena kemarin di pertanyaan kemarin sebenarnya udah bahas sekilas. SIM udah ya, SIM udah dibahas. Ini eh, ya biasa saja sebenarnya secara perusahaan. Ini perusahaan yang di kelapa sawit. Ini dividennya tidak terlalu banyak. Jadi sekitar 4%, 5%, 4%, 5%. Berdiri tahun 2011. Tahun 2011 ini listing date-nya, berdirinya udah lama sebenarnya. Jadi dari tahun 2011 sampai sekarang performanya sepertinya ya begitu-begitu saja. Artinya kita pun tidak ada alasan penting untuk ngambil saham ini. Apalagi sekarang harganya sudah cukup tinggi. Apakah harga yang tinggi ini mencerminkan kinerja yang ada sekarang? Ya kita bisa katakan mungkin saja seperti itu karena hasil Rp28 per lembar saham untuk EPS atau net income 448 satu kuartal ini belum pernah tercapai sebelumnya. Jadi dari histori mereka punya perusahaan ini. Pernah itu ada di Q4 ini saja, Q4 kemarin 2024 itu 744 billion ya. Jadi kinerjanya di 2025 ini awal-awal memang cukup bagus. Tapi ya itu tadi, estimasi yield dividennya kan sekitar 5 sampai berapa ini? 4 sampai 5%. Artinya gini, kalau dia naik 2 kali lipat saja itu baru 10%. Gampangnya begitu. Nah, perusahaan lain yang 10% ada nggak sekarang? Ada, banyak. Jadi nggak harus ini, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngambil saham-saham perusahaan yang seperti ini ya silahkan gitu. Ini kemarin juga sudah benefit jadi member apa ya? Benefit jadi member dapat video eksklusif. Saya bilang tidak ada manfaatnya benefit jadi member, nyumbang doang. Nyumbang kopi ya. Aduh, nih Bang Simon ini 10.000 aja sebulan tuh. Udah aja benefit ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya namanya investor begitu. Selalu apa yang akan dilakukan benefitnya apa ya gitu ya. Mau 10.000, mau ngeluarin 20.000 satu bulan. Itu terserah mereka. Dan memang itu haknya. Bahas Temas Min. Nah sekalian ya. Kita bahas Temas hari ini. Temas ini termasuk perusahaan yang gimana ya? Masih angin-anginan gitu. Dividennya ini kecil. Kemudian kalau dilihat di laporan kinerja 2024 juga tidak terlalu bagus banget pas waktu public expose. Dia mau langkah strategisnya itu mau program tol laut. Cuma tol laut sendiri kan kacau ya. Dan sekarang sudah bukan Pak Jokowi lagi. Sehingga dividennya nanti akan kelihatan. Ini saya sudah masukkan ya Temas. Ada HAIS dan IPCM. HAIS dan IPCM juga masuk di situ. Nah ini dia. Bang, compare dong, tolong IPCM dan HAIS dong ya. Sekalian ini saya delete, oke, supaya bisa turun ke bawah. HAIS dan IPCM. Saya sudah update sebenarnya untuk HAIS. Tadi SIM sudah ya, saya close dulu. Temas sudah. Sekalian hari ini akan kita bahas Adaro, juga ADMR, juga AADI ya. Sekalian borongan. Ini waktunya nggak banyak soalnya ini. Oke. Pertama adalah dari IPCM dulu ya. Harga terakhir IPCM adalah 268. Kondisi habis bagi dividen jadi ini turun. Nah, nanti bisa jadi di supportnya itu di 250. Kemudian resisten itu ada di 29 atau 300 lah, 300. Jadi ini kondisi ada di tengah-tengah ya. Yield IPCM hari ini kemarin turun 0,7%. Ini yield kalau dilihat masih lumayan ya. Lumayan gede. Ini EPS-nya 2025 saya estimasi di 32 dengan dividen payout ratio 75%. Itu kemungkinannya dia punya yield dividen itu sekitar 9% ya, 24. Ini masih gede ya di harga sekarang. HAIS bagaimana HAIS? HAIS harga terakhir itu 188. Itu plus 1,1%. Cuma untuk transaksinya saja ya, HAIS sama IPCM ini IPCM lumayan sedikit daripada HAIS. HAIS itu lebih gede. Bagi dividen untuk HAIS kali setahun ya, bulan April, kemudian IPCM 2 kali setahun. Nah, HAIS kalau dilihat dari EPS di tahun ini 26
itu dengan dividen payout ratio 33%, maka yieldnya cuma 4,6. Temas juga sedikit ya, 5%. Jadi kondisinya kalau ngelihat seperti ini, IPCM lah yang jadi juaranya gitu. Nah, Temas ini kemarin bagi 4%, bagi Rp4, maka yieldnya sekitar 3,1% itu Temas. Nah, kalau minta dipilih ya pasti milihnya yang lebih pasti ya, lebih gede lah. IPCM walaupun harganya turun begini, tapi masih yieldnya, masih potensinya masih oke. Biasa habis bagi dividen biasanya seperti ini. Kalau bisa turun misalnya di 250 ini harga yang termasuk harga rendah dibandingkan rata-rata sebelum-sebelumnya. Itu untuk Temas, HAIS, dan IPCM. Lalu kita lanjutkan sekalian ke ini, Adro ya. Bang, bahas prospek Adro, ADMR sama ADI Bang ya. Sekalian aja kita bahas. Untuk yang pertanyaan sebelumnya nih masalah Hexa sudah selesai ya. Sudah saya upload juga kemarin, silahkan dicek. Terus selain itu ada pertanyaan juga nih dari Mas Arifin. Mau tanya Bang, sekuritas yang aman Bang cirinya apa? Lagi viral soalnya sekuritas lampu merah ada yang nasabah kena 1,8 miliar. Saya kebetulan pakai sekuritas lampu merah. Ini sebenarnya bukan lampu merah. Lampu merah itu maksudnya pemerintah kali ya. Tapi Ajaib itu menurut saya bukan pemerintah itu. Ajaib itu kayaknya swasta. Tapi memang di akunnya Ajaib itu kalau kita beli itu kadang bisa salah klik kita. Karena kalau pakai Ajaib itu bisa salah klik. Salah kliknya itu kita bisa pakai margin. Nah, marginnya lumayan, bisa 2 kali 5 kali lipat. Jadi kalau 1,8 miliar tagihan ini, itu kalau kita punya 200 juta itu memang bisa keseret ya. Bisa keseret ke 1,8 miliar. Ya UI-nya atau user interface-nya si Ajaib itu saya nggak bisa rekam. Karena user interface yang enak itu di Ajaib itu ada di handphone. Jadi kalau di web itu kurang bagus. Dan biasanya kalau kita beli atau jual itu di handphone, yaitu kemungkinan bisa jempol kita itu bisa salah klik. Nah makanya saya cukup menghindari lah. Bagusnya memang pakai auto order aja. Saya pakai auto order di web base ya, mau POM, mau Stockbit atau misalnya Valburi atau misalnya pakai HOTS, Mirai Asset. Mirai biasanya juga pakai auto order. Nah, aman atau tidaknya cirinya apa? Sebenarnya kalau udah masuk ke OJK, menurut saya itu udah urusannya OJK aja. OJK menurut saya udah kita nggak ada kondisi atau kontribusi lain. Kalau ngomong ciri-ciri ya berarti kemauan atau keseriusan mereka untuk update aplikasinya. Dan menurut saya Ajaib, Stockbit itu yang untuk retail kayak kita ini, POM misalnya atau Philips Securities, kemudian ada Mirai Asset itu HOTS. Itu lumayan ya, lumayan oke lah. Mereka kan juga punya kredibilitas di situ. Tapi kalau ada nasabah yang bisa keseret-seret kayak gini-gini, menurut saya sih ada dua hal ini. Bisa dari nasabahnya yang salah klik atau bisa dari error aplikasinya. Tapi error aplikasi itu kalau error harusnya bareng-bareng gitu, nggak hanya satu orang ya. Apapun yang diomongin sama orang yang bersangkutan, tetap aja ini masih di dalam ranah pembuktian. Jadi menurut saya buktikan aja, jalani aja dengan pengalaman yang ada. Kalau Anda sekarang pakai Ajaib, saya pakai Ajaib udah lama, nggak ada masalah sih, sampai hari ini nggak ada masalah. Walaupun di akunnya isinya juga nggak banyak, karena akun utamanya tidak di Ajaib. Ajaib bagus untuk short ya, untuk sorting fundamental itu bagus, dia punya peringkat-peringkat tertentu ya di review fundamentalnya mereka. Dividen peringkat pertama, kemudian aset peringkat pertama, berdasarkan aset, berdasarkan dividen, berdasarkan net income, sales, kayak gitu-gitu. Dia punya pemeringkatannya. Tidak ada di aplikasi lain ya. Menurut saya itu kelebihannya Ajaib. Tapi hanya bisa dipakai yang paling bagus UI-nya atau cara makainya itu hanya di Android, hanya di handphone. Oke, terus Adro sama AD. Nah ini sampai sini dulu. Pertama adalah ADMR. ADMR sebelumnya nggak pernah bagi dividen, sekarang bagi dividen. Itu ya karena dia sekarang dipegang oleh Adro dan Adro butuh duit ya untuk dia juga bagi dividen. Jadi mungkin ADMR dipaksa untuk bagi dividen. Walaupun yieldnya masih cukup kecil, 4,67% atau payout rasionya di 28,25% di tahun 2024 lalu.
Nanti kita sekalian simulasikan di tahun 2025 seperti apa. Itu untuk ADMR. Masalah bisnisnya dia, secara profil ya sama-sama aja, dia bisnis batu bara, tidak ada yang signifikan berubah. Jadi saya sih percaya aja, ADMR masih oke. ADI gimana? Nah, selanjutnya untuk ADI ini ya bisnisnya Adro yang lama sebenarnya, karena ADI itu adalah badannya Adro yang lama. Yang menurut saya kalau teman-teman sudah tahu Adro ya ADI pasti bagus ya gitu. Dan cadangan batu baranya juga sepertinya juga masih oke. Nanti kita bahasnya di masing-masing emiten aja. Jadi pas waktu tidak perbandingan supaya waktunya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lama. Tapi menurut saya AADI masih prospek. Kemudian selanjutnya Adro. Ya, Adro sendiri kalau saya bilang berkali-kali, Adro itu kita harus uji dulu selama 1, 2, 3 tahun ke depan. Kalau 3 tahun ke depan dia bagi dividen masih rutin atau masih bagus, ya berarti sudah teruji. Artinya manajemennya tahu cara bagaimana mempertahankan reputasi Adro ini. Karena apa? Karena yang baru-baru atau bisnis barunya mereka untuk bisnis hijau, green energy, itu mungkin belum menghasilkan. Tapi kan investor tidak mau seperti itu. Maksudnya tidak mau menunggu lama. Kalau dia kebiasaan bagi dividen, ya harusnya maunya mereka juga dapat bagian dividen. Tapi kalau dia nggak punya hasilnya dari mana? Ya harus cari dari anak perusahaannya. Salah satunya adalah dari ADMR dan salah duanya adalah dari AADI. Dan sebagian dari kas internal atau hasil internal dari green energy yang dia peroleh. Itu menurut saya untuk Adro. Nah, gimana kalau kita bandingkan terhadap stok? Oke, ini hapus dulu biar nggak lupa. Oke, sekalian dibandingkan. Adro harga terakhir itu 1.755, turun 0,3%. Ini harga hari Jumat. ADI 7.000 naik 1,1%. ADMR 960 turun 0,5%. Yang paling turun paling gede adalah Temas ya kemarin ya. Secara transaksi Adro gede banget nih, sehari 137 miliar, ADI 81 miliar, ADMR 29 miliar, dan ini memang gede banget. Adro 2 kali setahun untuk bagi dividen. ADI ini belum pernah punya histori, tapi saya masukkan 2 kali setahun juga. Kemudian ADMR ini 1 kali setahun karena baru tahun kemarin ya bagi. Nah, kalau dilihat dari EPS ini 563 ini untuk Adro di tahun 2025. Ini dividen payout ratio 37% kita estimasikan, maka kemungkinan dia bagi dividen di 210. Dengan harga sekarang mungkin akan sekitar 12% yieldnya. Ini lumayan gede dan cukup gede, sangat gede ya malahan. AADI ini punya EPS di 2025 estimasi 1647 rupiah per lembar saham. Dividen payout ratio kita anggap 45% sesuai PUPS. Ini sekitar 741 atau 10%. ADMR 4,5% dengan dengan EPS 151 dan dividen payout ratio 28,5 seperti tahun 2024 yang lalu. Nah, ini kemungkinan 4,5. Kalau dilihat dari kondisi dividen investing, melihat seperti ini, ya peringkatnya akan begini ya. Adro, ADI, PCM, Temas, HAIS, ADMR. ADMR yang terakhir. Dilihat dari histori juga kelihatan 2023-2024 Adro bagi dividen lumayan bagus ya, 15 sampai 23% di harga sekarang. ADI karena 2023 kita nggak tahu karena dia belum listing maka tidak dihitung. Untuk 2024 ini karena anomali dia bagi dividen karena PUPS, jadi kita tidak hitung. Kemudian IPCM itu sekitar 8 sampai 8,9, 8,4 sampai 8,9. Ini konsisten banget kalau IPCM. Temas itu 6 sampai 3%, 3 sampai 6. Kemudian HAIS itu 8 sampai 10. Cuma yaitu tadi, HAIS di tahun 2025 untuk kuartal 1 ini masih kurang begitu bagus kondisi laporannya. Jadi nanti kita lihat aja di kuartal-kuartal berikutnya. Terus kalau kita simulasikan saja pakai dividen for living untuk 12% saja, ini yang punyanya Adro. Gimana kira-kira? Seperti biasa, jadi kebutuhan per bulan untuk dividen nanti skema pensiun itu 10 jutaan per bulan. Dengan asumsi inflasi 2,5% selama 25 tahun kita nyicil, maka 10% 10 juta hari ini itu equal dengan 18 juta nanti 25 tahun lagi. Nah, dengan kondisi seperti itu, kalau kita nabung 2 juta per bulan sampai tahun ke-25, ini naiknya
jadi 4 jutaan per bulan. Dividen yang kita terima periode pertama 2,3 juta per bulan, periode kedua ini, periode ketiga ini, periode keempat dan periode kelima. Jadi kita ambil di periode kelima itu 46 juta per bulan. Selama nabung selama 25 tahun itu ketemu angka investasi totalnya sekitar 4,6 miliar. Jadi kalau dividen 1 tahun itu 12%, berarti sekitar 563 juta per tahun, dibagi 12 saja sekitar 46. Jadi ini tercapai ya. Kondisi kita target 18, aktualnya sekitar 46 juta. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.